Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi di perkuliahan optimalisasi sumber daya pesisir dan laut. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asdaru Wicaksono, dosen di jurusan Kelautan dan Perikanan. Untuk beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas terkait karakteristik, struktur, dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan. Apa hubungan karakteristik, struktur, dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan dengan optimalisasi sumber daya pesisir dan laut? Dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan yang berdasarkan sumber daya pesisir dan laut untuk dapat digunakan secara optimal, maka kita juga perlu mengetahui karakteristik dan struktur serta dinamika ekosistemnya. Oleh karena itu, pada beberapa pertemuan ke depan insya Allah sampai UTS akan membahas terkait yang pertama zonasi wilayah pesisir dan lautan, kemudian geologi wilayah pesisir dan lautan, ketiga geomorfologi dan fisiografi wilayah pesisir, keempat kondisi oseanografi dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan, dan yang terakhir kelima struktur dan tipologi ekosistem pesisir dan lautan. Jadi harapannya setelah kita mempelajari terkait karakteristik, struktur, dan dinamika ekosistem, maka kita bisa tahu bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya pesisir dan laut tersebut. Baik, pertama-tama kita akan mempelajari terkait dasar hukum. Jadi dalam pengelolaan serta pengoptimalan nantinya, kita juga wajib tahu dasar hukum yang harus diketahui. Beberapa dasar hukum yang saya cantumkan dalam slide berikut ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jadi sudah ada pengaturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Jadi ini tidak asing bagi kita yang mempelajari di bidang kelautan dan perikanan bahwa UNCLOS ini menjadi salah satu dokumen penting dalam mengetahui batas-batas wilayah pantai. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan Protokol Nagoya, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Jadi dalam pengoptimalan kita juga harus tahu apakah di sana secara fisiknya seperti apa, secara biologinya seperti apa, karena dari semua undang-undang ini yang
saya jelaskan juga mencakup keduanya fisik dan biologi, terutama di era sekarang sumber daya biologi tidak hanya ekosistemnya saja, tapi hingga sampai ke genetiknya. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan Protokol Nagoya. Kemudian dari undang-undang tentunya juga ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, di mana peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, peraturan menteri nomor 17 tahun 2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan, kemudian peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 3 tahun 2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan, kemudian peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 4 tahun 2010 tentang pemanfaatan jenis dan genetika ikan. Jadi dari undang-undang turun menjadi peraturan pemerintah, turun menjadi peraturan menteri, dan tentunya karena setiap daerah di Indonesia ini memiliki ciri fisik ataupun karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya, di setiap pemerintah daerah juga memiliki peraturan yang merupakan turunan dari undang-undang dan juga peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Untuk referensi lengkap terkait peraturan undang-undang, Anda bisa melihatnya di jdih.kkp.go.id. Nah, berikutnya sebelum membahas, tentunya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pesisir, pantai, dan laut. Jadi saya rasa juga kita sudah mengetahui bahwa pesisir, pantai, dan laut itu memiliki pengertian yang berbeda. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Jadi di sini kata kuncinya adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan. Kalau Anda lihat dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dipisahkan oleh laut. Akan tetapi kalau kita bayangkan laut itu dikeringkan, maka dari Sabang sampai Merauke merupakan daratan yang saling terhubung. Dan tentunya setiap laut di masing-masing daerah, masing-masing provinsi, kabupaten memiliki peraturan masing-masing untuk pengelolaan dalam upaya pengoptimalannya. Kemudian pantai, wilayah yang tergenang oleh air laut dan berada di antara batas pasang tertinggi dan surut terendah. Nah, kita flashback dulu ke slide sebelumnya. Jadi kita lihat di sini bahwa pantai kemudian laut ini merupakan wilayah yang berbeda. Kalau laut tadi adalah ruang
perairan yang menghubungkan daratan dengan daratan. Kemudian kalau pantai adalah wilayah yang pada saat muka air tinggi akan tergenang dan muka air rendah atau surut dia akan terlihat. Inilah yang disebut dengan pantai. Kemudian kalau laut, maka mulai dari surut atau muka air rendah sampai ke arah laut lepas, ini adalah laut. Kemudian perairan pantai di sini menurut gambar ini adalah perairan yang diukur sejauh kurang lebih 12 mil dari surut terendah. Seperti itu. Nah, kemudian ada pesisir. Pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Jadi pesisir di sini masih terpengaruh oleh aktivitas dari laut maupun dari darat. Nah, kita lihat di sini digambar bahwa daratan dimulai dari pasang tertinggi sampai sejauh tidak terpengaruh oleh laut, itu termasuk daratan. Nah, pesisir karena masih dipengaruhi oleh darat dan laut, maka wilayahnya tidak begitu luas. Nah, kemudian sempadan pantai. Sempadan pantai di sini, jika menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Jadi jarak minimalnya adalah 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat. Ini adalah sempadan pantai. Kemudian yang berikutnya adalah pesisir. Berikutnya adalah zonasi wilayah pesisir dan lautan secara horizontal. Kita masuk ke subbab pertama, zonasi wilayah pesisir dan lautan. Jadi lautan dipandang dalam dimensi horizontal dan vertikal. Nah, secara horizontal, laut dapat dibagi menjadi dua, yaitu laut yaitu pesisir, kemudian laut lepas. Jadi kalau kita lihat di sini, wilayahnya dibagi dua. Yang pertama adalah neritik. Zona neritik ini adalah pesisir laut, pesisir dan lautnya. Kemudian oseanik ini merupakan daerah laut lepas. Kemudian zonasi yang berdasarkan pelagik dan bentiknya ini dapat dibagi berdasarkan faktor-faktor fisik dan penyebaran komunitas biotanya. Dari zona neritik sampai zona oseanik ini disebut juga sebagai daerah atau zona pelagik. Jadi pelagik itu secara horizontalnya dan bentik secara vertikalnya. Organisme pelagis merupakan organisme yang hidup di laut terbuka dan lepas. Di laut terbuka dan laut lepas, dari dasar laut, dari zona epipelagik
sampai zona hadal pelagik. Ini pembagiannya berdasarkan kemudian zona dasar laut beserta organismenya ini dapat disebut sebagai zona bentik. Jadi kalau bentik ini beserta biotanya, kalau pelagiknya pembagian berdasarkan secara horizontalnya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita pelajari bersama-sama. Kemudian dalam pembagian secara vertikal dibagi lagi menjadi zona fotik dan zona afotik. Jadi zona fotik ini berdasarkan intensitas sinar matahari yang dapat masuk ke dalam perairan laut. Nah, sampai sejauh mana intensitas sinar matahari dapat masuk. Jadi zona fotik itu dibatasi menjadi zona atau termasuk ke dalam zona epipelagik yang berkisar dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Nah, kemudian dari 200 meter sampai 11.000 meter, kita tahu bahwa laut terdalam saat ini merupakan atau berada di Palu Mariana, jadi sekitar 11.000 meter itu termasuk zona afotik. Jadi bedanya adalah zona fotik itu masih mendapatkan sinar matahari, dan tentunya dengan adanya sinar matahari maka biota-biota yang bergantung terhadap sinar matahari dapat melakukan fotosintesis, kemudian juga faktor-faktor fisik seperti arus gelombang itu juga terkait dengan intensitas matahari. Kemudian unsur hara, secara kimianya unsur haranya, dan masih terjadi siklus penyerapan gas-gas, kemudian penyediaan oksigen bagi organisme, dan masih terjadi interaksi antara lautan dan atmosfer di zona fotik. Atau kalau kita lihat di sini termasuk epipelagis. Nah, zona afotik daerah yang sudah mengalami penurunan intensitas cahaya matahari, jadi berkurangnya juga fotosintesis dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat dari zona mesopelagik sampai ke hadal pelagik. Jadi secara vertikalnya zona afotik termasuk di mesopelagis sampai hadal pelagis. Nah, zona atau mesopelagis karena dia merupakan zona pertama dari zona afotik, ini memiliki kedalaman 200 sampai 1000. Beberapa literatur juga ada yang memberikan pengertian bahwa zona mesopelagis berawal dari 700 meter sampai 1000 meter. Atau kalau berdasarkan suhu, maka zona ini memiliki suhu berkisar antara 10 derajat Celcius. Kemudian zona bathypelagis yang berawal dari
kedalaman 1000 sampai 2000 meter, kemudian memiliki suhu berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Jadi di sini sudah mengalami penurunan suhu. Kemudian zona abisal pelagis, di mana kedalamannya 2000 sampai 6000. Kemudian hadal pelagis ini yang paling terdalam, termasuk daerah Palu di atas 6000. Ya kalau kita tahu di sini Palu Mariana 11.000, bisa jadi sampai 6.000 sampai 11.000 meter. Jadi zona sudah tanpa cahaya. Kemudian kita ke zona bentik. Di zona bentik ada litoral, ada sublitoral, basial, abisal, hadal. Jadi kalau zona bentik tadi berdasarkan organismenya, maka kalau kita lihat di gambar di slide ini, litoral dengan keterangan intertidal maka merupakan daerah pasang surut, daerah yang masih mengalami pengaruh pasang surut. Kemudian sublitoral atau bisa kita sebut sebagai zona paparan dari benua, memiliki kedalaman secara vertikal 0 sampai 200 meter. Nah, mungkin ada pertanyaan, 0 sampai 200 meter itu nolnya itu dihitung dari mana? Jadi nilai 0 ini dihitung berdasarkan surut terendahnya. Itu termasuk zona sublitoral. Kemudian zona basial 200 sampai 2000 meter, jadi lebih dalam. Kemudian zona abisal 2000 sampai 6000, dan zona hadal yang merupakan daerah palung yang paling dalam. Baik, dari saya cukupkan untuk penjelasan saya hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk pembahasan subbab berikutnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.